البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita setelah selesai membahas atau menyebutkan tentang permasalahan jahiliyah yang ke-67, kita sekarang memasuki permasalahan jahiliyah yang ke-8. Nah, barakallahu fikum. Yang mana yang ke-8 ini? Nah, barakallahu fikum, ritual atau perbuatan-perbuatan orang jahiliyah terdahulu mereka melakukan amalan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Yang mana mereka barakallahu fikum tentunya tidaklah berada di atas kebenaran, namun hawa nafsu, ambisi yang tidak bersumberkan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Perhatikan di situ, sekarang kita akan memasuki permasalahan yang ke-8. Nah, barakallahu fikum. Permasalahan yang ke-8 ini barakallahu fikum. Di situ disebutkan dalam babnya al-istidlalu bi anna ma 'alaihi dhu'afa laisa haqqan. Jadi mereka berdalilkan bahwasannya keadaan yang orang-orang lemah itu berada di atasnya itu enggak benar. Jadi mereka kalau memandang kebenaran itu berada pada orang-orang yang lemah, mereka enggak terima. Dia inginnya yang namanya kebenaran itu berada di tangan orang-orang kaya, orang-orang kuat gitu. Nah, barakallahu fikum. Jadi mereka memandang bahwasanya apa? Mereka berdalilkan bahwasanya perkara yang orang-orang lemah berada di atasnya itu bukan kebenaran. Nah, kita baca saja apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Di sini perhatikan, al-mas'alatu tsaminah, permasalahan yang ke-8. Permasalahan yang keberapa? Yang ke-8. Naam. Kata beliau, al-istidlalu ala butlan syai' bi annahu lam yattabi'hu illa du'afa. Naam. Istidlal yaitu mereka berdalilkan. Berdalilkan atas batalnya atau batilnya atau kelirunya sesuatu itu atau batilnya sesuatu itu dengan cara apa? Dengan cara bi annahu lam yattabi'hu illa du'afa, karena yang mengikuti atau karena tidak ada yang mengikuti kecuali orang yang lemah. Nah, barakallahu fikum. Jadi mereka kalau melihat ajaran yang benar, Al-Quran dan As-Sunnah misalkan, tapi yang mengikuti adalah orang-orang fuqara wal masakin atau orang-orang yang lemah gitu, mereka enggak anggap itu benar. Justru atau bahkan mereka menganggap bahwasannya itu adalah apa? Adalah kebatilan, karena yang mengikuti adalah orang-orang yang lemah. Kaqaulihi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, anu'minu laka wattaba'akal ardalun. Apakah kita harus beriman kepadamu padahal yang mengikuti kamu adalah orang-orang rendahan? Bayangkan ini. Jadi mereka menganggap bahwasannya orang-orang rendahan, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berada di atas kebenaran. Nah, barakallahu fikum. Mereka berarti berdalilkan bahwasannya mereka menganggap kebenaran itu berada pada orang-orang yang kaya, orang-orang yang kuat. Hampir mirip dengan sebelumnya ya. Nah, barakallahu fikum. Wa qawlihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ahaula'i manallahu alaihim min bainina. Apakah mereka adalah orang-orang yang Allah Ta'ala berikan karunia di antara kita? Na'am. Faraddallahu biqauli, kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah dengan firman-Nya, alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang orang-orang yang bersyukur di antara mereka? Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Jadi jangan sampai menganggap bahwasannya kita ini barakallahu fikum, atau jangan sampai kita kemasukan pemikiran yang sangat berbahaya ini. Pemikiran jahiliyah yang mereka berdalilkan bahwasannya kebenaran itu berada kepada orang-orang yang kuat, orang-orang yang kaya dan semisalnya, dan mereka berdalilkan bahwasannya sesuatu itu adalah batil ketika yang memegang adalah orang-orang yang lemah. Nah, ini belum tentu ya. Sudah kita sebutkan barakallahu fikum, kebenaran itu diukur dari apa? Ittiba'nya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ittiba'nya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Syarahnya, qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, syarah hadhil mas'alatu 'aksul lati qablaha. Permasalahan ini adalah lawan daripada atau sebaliknya dari yang sebelumnya. Atau balikan dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya dulu apa? Yang sebelumnya dulu permasalahan yang ke-7 barakallahu fikum, yaitu orang-orang jahiliyah menyatakan bahwasannya kebenaran itu diukur dari apa? Dilihat pada orang-orang kaya, orang-orang memiliki kedudukan, orang-orang kuat dan semisalnya.
Nah, itu dianggap kebenaran seperti itu. Jadi kebenaran itu, nah barakallahu fikum, kalau orang-orang miskin, orang-orang fakir itu nggak dianggap benar gitu loh ya. Jadi mereka berdalilkan bahwasanya kebenaran itu berada pada orang-orang kuat, pemimpin, penguasa, pemerintah, barakallahu fikum, atau yang memiliki kedudukan. Nah, ini lawannya sekarang. Sekarang lawan daripada yang sebelumnya. Lawan daripada apa? Nah, kebalikan dari permasalahan yang keberapa? Yang ketujuh. Apa itu? Mereka berdalilkan bahwasannya batilnya sesuatu perkara atau batilnya suatu perkara, atau kelirunya sebuah perkara itu dengan cara apa? Mereka memandang dengan cara ketika yang mengikuti adalah orang-orang yang lemah. Sebaliknya. Paham ya? Maksudnya ya sama-sama keliru dua-duanya. Yang ketujuh juga keliru, yang kedelapan juga keliru. Kalau yang ketujuh kan dilawan, dalam artian yang ketujuh kan mengatakan apa? Bahwasanya mereka berdalilkan bahwasanya kebenaran itu berada kepada orang-orang yang kuat, orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, sekarang sebaliknya, bahwasanya kebatilan, mereka berdalilkan bahwasanya kebatilan itu diukur atau dilihat kepada orang yang mengikuti. Nah, mengikuti itu adalah orang-orang lemah. Nah, seperti itu, sebaliknya. Kata beliau, hadil mas'alatu aksul lati qablaha. Permasalahan ini adalah lawan daripada yang sebelumnya. Kebalikan dari yang sebelumnya. Wa hiyal istidlalu bil quwwah ala anna ashabaha 'alal haq. Yaitu pendalilan atau mereka berdalilkan dengan kekuatan bahwasanya para pengikutnya itu berada di atas kebenaran. Kalau kuat, kaya, kedudukan tinggi, punya jabatan, itu baru dianggap benar. Tapi kalau orang lemah, miskin, fakir, tidak punya titel, tidak punya gelar, tidak punya jabatan, itu di atas kebatilan. Itu yang sebelumnya. Naam. Wa fi hadhil mas'alah yastadilluna bid-dha'fi. Dan pada permasalahan sekarang ini yang ke-8 ini mereka berdalilkan bid-dha'fi dengan kelemahan ala anna du'afa'a, bahwasanya orang-orang yang lemah laisu 'alal haq. Mereka tidak di atas kebenaran. Ini bahayanya. Jadi mereka menganggap bahwasanya yang namanya kebenaran itu berada pada orang-orang yang kuat. Kalau orang-orang lemah, itu tidak dianggap di atas kebenaran, walaupun berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memandang tidak dilihat dari kekuatan ataupun barakallahu fikum fakir miskin atau tidak, selama dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah bifahmi salafil ummah, baik dia orang kaya, orang miskin, orang kuat, orang lemah, tetap kita katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetap dikatakan di atas kebenaran. Alal haq barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Ayo. Apa kata beliau di sini? Lau kanu ala haqqin ma saru du'afa. Nah, kalau seandainya mereka di atas kebenaran, kata mereka nih ya, kata orang jahiliyah, kalau seandainya mereka di atas kebenaran, niscaya mereka tidak akan menjadi orang yang lemah, katanya. Hadza mizanu ahlil jahiliyah. Inilah timbangan yang dipakai oleh orang-orang jahiliyah. Timbangan yang mereka pakai sangat berbahaya sekali. Karena akhirnya nanti ujung-ujungnya merendahkan orang-orang du'afa, orang-orang miskin, orang fakir. Mereka menganggap itu orang-orang keliru semua itu. Kalau yang berbicara orang-orang pejabat, orang tinggi, memiliki kedudukan diterima karena itu di atas kebenaran. Tapi kalau yang berbicara orang-orang rakyat biasa, rakyat yang miskin, yang fakir, atau istilahnya dari kalangan Ahlus Sunnah nggak punya kekuatan, misalkan dianggap itu keliru, batil. Naam, Allah musta'an. Naam. Kata beliau, hadza mizanu ahli jahiliyah. Inilah timbangan orang-orang jahiliyah. Naam. Fi ma'rifatil haqqi minal batil. Di dalam mengetahui kebenaran dari kebatilan. Seperti itu mereka. Paham ya? Nah, seperti itu mereka jadi memandang itu, mereka melihat dari kekuatan itu loh. Ini kuat atau lemah nih? Kalau lemah berarti pasti batil gitu loh. Kalau kuat, wah itu yang benar. Itu kata mereka ya. Itu kata mereka. Wal a'yadu billah. Naam. Wala ya'lamuna annal quwwata wa dha'fa bi yadillah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak mengetahui bahwasanya kekuatan dan kelemahan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diperhatikan dan perlu diingat bahwasanya kekuatan yang hakiki adalah kuat imannya, bukan kuat badannya. Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah yang dinamakan kuat itu adalah orang yang kuat gulatnya atau kuat silatnya, kuat bela dirinya, bukan. Tapi yang dinamakan orang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika barakallahu fikum dia marah, ditahan dirinya, tidak marah gitu. Itu ya orang yang kuat. Barakallahu fikum, seperti itu. Jangan sampai keliru ya. Kekuatan imaniyah itu yang kita harapkan. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minidh dha'if. Orang mukmin yang kuat imannya itu lebih Allah Ta'ala cintai dan lebih bagus keadaannya dibanding orang mukmin yang imannya lemah. Wa fi kullin khair, tapi masing-masing memiliki kebaikan. Barakallahu fikum. Hati-hati ya. Jangan keliru dalam melangkah dan bertindak atau keliru dalam memahami.
Wa anna dha'ifa qad yakunu 'ala al-haqqi wa huwa dha'if. Nah, dan bahwasannya orang yang lemah itu bisa jadi dia di atas kebenaran. Nah, walaupun dia lemah. Wa anal qawiyya qad yakunu 'alal batil, dan bahwasannya orang yang kuat itu bisa jadi di atas kebatilan. Wa hadza mantiqu qaumin Nuhin lamma da'ahum ilallah. Dan inilah yang diucapkan oleh kaum Nuh ketika Nabi Nuh alaihissalam mendakwai mereka, mendakwai kaumnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada al-haq. Apakah mereka menerima dakwah Nabi Nuh? Tidak. Nabi Nuh berdakwah sampai berapa tahun? Berapa tahun dakwah Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa tahun? Tidak menghasilkan kecuali sedikit. Padahal dakwahnya apa? Bukan puluhan tahun, ratusan tahun, barakallahu fikum. 950 tahun. 1000 tahun kurang 50 tahun, bayangkan itu. Illa khamsina 'ama, kecuali atau dalam artian kurang 50 tahun lagi sudah 1000 tahun, bayangkan. Diberi umur yang panjang untuk mendakwai kaumnya agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana? Semua itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, hikmah syar'iyyah, barakallahu fikum. Ada yang di antara mereka beribadah, ada di antara mereka tidak beribadah, ada di antara mereka beriman, dan ada pula yang tidak beriman. Ini menunjukkan bahwasannya perintah ibadah itu adalah hikmah syar'iyyah. Hikmah syar'iyyah yang mana jika yang mana barakallahu fikum, berkaitan dengan perkara yang Allah Ta'ala cintai tapi bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Buktinya apa? Buktinya Nabi Nuh alaihissalam berdakwah sampai ratusan tahun, bayangkan barakallahu fikum, tapi tidak membawa barakallahu fikum umatnya kepada jalan yang benar atau kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Bahkan anaknya ketika dinasihati untuk naik ke kapal yang dibikin oleh Nabi Nuh alaihissalam, enggak mau naik karena anaknya juga ikut orang-orang kufar. Wal'iyadu billah, pergaulan yang sangat berbahaya. Ayo, Nabi Nuh alaihissalam, perhatikan sini, wa hadza mantiqu qaumin Nuh, dan inilah yang keluar dari mulutnya kaum Nabi Nuh alaihissalam ketika Nabi Nuh alaihissalam mendakwai mereka. Qalu anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Apakah kami harus atau apakah kami mau beriman kepadamu padahal yang mengikuti kamu adalah orang-orang rendahan? Bayangkan tuh, Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunggalkan, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi apa yang mereka ucapkan? Qalu anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Apakah kami beriman kepadamu padahal yang mengikuti kamu adalah orang-orang rendahan? Bayangkan tuh. Jadi mereka menganggap orang-orang rendahan itu di atas kebatilan, padahal belum tentu gitu loh ya. Barakallahu fikum, belum tentu orang yang rendah, misalkan orang yang dhaif, yang lemah itu belum tentu di atas kebatilan. Bisa jadi di atas kebenaran gitu loh. Barakallahu fikum, itu perkara yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengubah semua perkara. Jadi hati-hati, jangan sembarangan. Kata beliau di sini, perhatikan, yakni ad-du'afa minna, yaitu yang dimaksud adalah orang-orang lemah di antara kita. Falau kunta ala haqqin lattaba'akal aqwiya, katanya. Kalau seandainya kamu wahai Nuh, ini kata ucapannya kaumnya Nabi Nuh ya. Waliyadu billah, apa yang mereka ucapkan? Kalau seandainya kamu wahai Nuh di atas kebenaran, niscaya yang mengikuti kamu itu orang-orang kuat. Wah, ini menunjukkan bahwasannya kamu itu di atas kebatilan. Buktinya yang mengikuti kamu adalah orang-orang yang lemah, orang-orang lemah, orang miskin, enggak punya uang. Barakallahu fikum, seperti itu. Na'udzubillah ya. Dan ini perkara jahiliyah ini ada pada zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum. Mereka yang menganggap ahlus sunnah wal jamaah itu di atas kebatilan. Kenapa? Karena kebanyakan orang ahlus sunnah itu miskin. Sekaya-kaya pun ahlus sunnah, bayangkan tuh. Sekaya-kayanya orang ahlus sunnah itu tetap dibanding orang-orang yang mencari dunia tetap miskin. Walaupun kelihatannya kita punya mobil, punya motor, ya kan, punya rumah tingkat, punya ini dan itu, tapi mereka orang-orang pencari dunia itu lebih kaya gitu loh. Mobilnya bukannya 1, 5 pun lebih. Paham ya? Barakallahu fikum. Tapi ingat ya, barakallahu fikum, kita bergaya hidup sesuai dengan sunnah, dalam artian mencukupkan apa yang Allah telah berikan kepada kita, berusaha qanaah, bersyukur dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita, tidak merasa rakus terhadap dunia, itulah yang baik. Jangan sampai kita berlagak kaya tapi hutang semuanya. Paham ya? Beli mobil sana, beli tanah sana, beli emas ini dan itu, tapi hutang semuanya. Jangan sampai ya. Kita hidup santai saja, hidup dengan tenang, dalam artian rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita syukuri, barakallahu fikum, seadanya, secukupnya. Barakallahu fikum, tidak perlu kita hidup mewah-mewah. Kenapa? Karena dalam perkara dunia Rasulullah sudah menganjurkan, mengarahkan kepada umatnya agar senantiasa berhati-hati. Ungduru ila man huwa asfala minkum, kata Rasulullah. Wala tangduru ila man huwa fawqakum. Dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Apa artinya? Nabi kita Muhammad SAW mendidik umatnya, membimbing umatnya agar tidak melihat dalam perkara dunia, melihat yang atasnya. Jangan.
Melihatlah orang yang di bawah kita. Kita kelihatannya sudah makan tiap hari, 3 kali sehari, bahkan lebih dari itu. Tapi ternyata di bawah kita masih ada orang miskin, orang fakir yang mungkin mereka belum tentu dalam sehari itu makan. Itu harus kita syukuri. Barakallahu fikum. Nikmat yang diberikan kepada kita harus kita syukuri. Naam, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur niscaya aku akan tambahkan nikmat untuk kalian, dan jika kalian kufur, ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi jangan sampai kita dalam masalah dunia melihat orang yang di atas kita. Kalau kita melihat orang yang di atas kita nggak akan puas, nggak akan kenyang. Kenapa? Mungkin kita sekarang per bulan sudah mendapatkan gaji 1 miliar, ternyata yang di atas kita masih 3 miliar. Akhirnya kita mengejar ingin mendapatkan 3 miliar. Seperti itu manusia. Manhumani la yashba'an, 2 perkara atau 2 manusia yang tidak akan kenyang. Manhumun fil ilmi la yashba' wa manhumun fid dunya la yashba'. Orang yang keinginan kuatnya adalah ilmu, dia enggak akan kenyang. Pasti ingin terus mencari ilmu. Ilmu yang ini sudah dapatkan, pengen ilmu yang berikutnya. Ilmu yang ini sudah dikuasai, pengen ilmu yang itu. Ilmu mustalah sudah bisa, pengen ilmu usul. Ilmu usul sudah bisa, pengen ilmu fikih. Seperti itu. Begitu pula orang yang pencari dunia. Pencari dunia bagaimana? Manhuman fid dunya la yashba, orang yang keinginannya, ambisi kuatnya dunia enggak akan kenyang. Sudah dapat per bulan 1 juta, per bulan 5 juta, pengen untuk mendapatkan per bulan 1 miliar. Itulah ambisi dunia. Kita tidak demikian ya. Ingat sabda Rasulullah tadi, ungduru ila man huwa asfal minkum. Lihatlah oleh kalian orang-orang yang di bawah kalian. Wala tangduru ila man huwa fawqakum, dan jangan sekali-kali kalian melihat orang yang di atas kalian. Ini dalam masalah apa? Dalam masalah dunia. Tujuannya apa? Dzalika ajdaru. Yang demikian itu lebih pantas alla tazdaru, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum, agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Taala berikan kepada kalian. Berusaha untuk qanaah, bersabar apa yang ada pada diri kita. Kalau kita belum punya uang ya jangan hutang. Nah, barakallahu fikum, usaha semaksimal mungkin, barakallahu fikum. Sekarang banyak fenomena yang terjadi, tidak punya uang, hutang, beli mobil, beli motor, akhirnya tidak mampu juga untuk membayar hutangnya. Jangan. Lebih bagus kita mengumpulin uang, kemudian kalau sudah punya baru dibelikan. Ayo, itu lebih bagus, barakallahu fikum. Naam. Kenapa tujuannya? Tujuannya agar kita tidak terbebani. Nah, barakallahu fikum, tujuannya itu qanaah. Nah, Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum telah memahyukan, disebutkan dalam sebuah hadis barakallahu fikum melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan arahan, bimbingan kepada hamba-hambanya. Nah, melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam apa? Naam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'a Allahu bima ata. Sungguh telah beruntung orang yang berislam, sungguh telah beruntung orang yang beragama Islam, dan kemudian diberikan rezeki dengan cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa qanna'a Allahu bima ata, dan dia merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Taala berikan kepadanya. Nah, jangan rakus terhadap dunia. Dunia itu sementara, sesaat saja, tidak selama-lamanya. Cukupkan yang Allah Taala berikan kepada kalian, syukuri. Semoga Allah Taala memberikan rezeki yang lebih daripada itu ketika kita mensyukuri rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Santai saja. Nah, rezeki semuanya sudah diatur. Nah, rezeki semuanya sudah diatur. Ketika seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah pintu untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Alaika bittaqwallahi in kunta ghafila ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri. Fa kaifa takhafu al-faqra wallahu raziqa qad razaqa at-tayra wal huta fil bahri. Nah, wajib atas dirimu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau lalai, lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai dari mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri. Akan datang kepadamu rezeki yang dari arah yang kamu tidak sangka-sangka. Kamu enggak tahu, tiba-tiba datang rezeki nomplok ya istilahnya ya. Nah, santai duduk, saat ternyata ada orang datang ngasih uang 5 juta misalkan. Ini contoh aja ya. Rezeki itu dari mana-mana saja bisa. Dan rezeki itu nggak harus uang ya, ingat-ingat. Jangan pandangan kita yang namanya rezeki itu harus uang, itu nggak harus uang. Rezeki yang paling besar adalah kita diberi keistiqomahan di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Itu rezeki yang paling besar, kita jaga. Nah, uangnya banyak tapi dia menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, hati-hati. Itu bukan rezeki. Nah, rezeki yang benar atau rezeki yang hakiki yang bisa menyelamatkan seorang hamba adalah ketika dia diberikan keistiqomahan di atas Al-Quran dan As-Sunnah bifahmi salafil ummah. Itu rezeki yang besar. Jadi jangan sampai kita ketika mendengar rezeki itu hanya uang saja, bukan. Uang itu cuma di antaranya. Paham ya? Di antara rezeki adalah uang gitu, tapi enggak semuanya.
Nah, rezeki yang paling besar apa tadi? Istiqomah di atas Al-Quran dan As-Sunnah bifahmi salafil ummah itu. Santai saja, hati senang walaupun nggak punya uang. Nah, paham ya? Barakallahu fikum ya wa na'am. Tapi belum tentu ketika punya uang hati senang. Nah, uang curian belum tentu senang yang punya. Uang riba belum tentu senang orang yang punya. Nah, hati-hati. Nah, barakallahu fikum ya wa. Kembali kepada pembahasan kita yang inti di sini. Kata beliau sini perhatikan, wa fil ayatil ukhra, dan dalam ayat yang lain, nah barakallahu fikum, wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Perhatikan ini. Ini cacian makian kaum Nuh kepada Nabi Nuh alaihissalam. Bayangkan apa atau Nabi barakallahu fikum kaumnya, barakallahu fikum Nabi Hud alaihissalam. Bayangkan bagaimana mereka mengejek nabinya, mengatakan bahwasanya wa ma naraka, tidaklah aku melihat kamu, ittaba'aka illa, tidaklah kami melihat kamu melainkan yang mengikuti kamu adalah orang-orang hum aradhiluna, mereka adalah orang-orang rendahan kita, badiyar ra'yi, yang akalnya pendek katanya. Allah musta'an. Ai alladzina laisa 'indahum ra'yun, ya kan? Yaitu orang-orang yang mereka tidak memiliki pemikiran. Humul ladzina taba'uk, mereka adalah orang-orang yang mengikuti kamu, min ghairi rawiyatin wa min ghairi tafkirin, tanpa memiliki ilmu, tanpa memiliki pemikiran. Ayo, ngejek seperti itu, na'udzubillah. Santai saja, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun kita berada, walaupun kita miskin, kita fakir, atau misalkan kita hidupnya pas-pasan, santai saja. Pertolongan adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak perlu kita mengumpulkan banyak harta tapi tidak istiqomah. Jangan. Harta itu akan menyusul ketika seorang itu niatnya benar mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niatnya harta, niatnya adalah dunia, niatnya adalah uang, nah barakallahu fikum, belum tentu ilmu menyusul. Nah, barakallahu fikum. Ayo. Nah, berikutnya, wa kadzalikal musyrikuuna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demikian orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanu yaskharuna min du'afa. Waktu itu mereka yaskharun, mereka mengejek, mereka mencaci maki min du'afa'il mu'minin, dari kalangan mukminin yang lemah. Jadi mereka berbangga-bangga, sombong di hadapan apa? Sombong di hadapan orang-orang mukminin yang lemah. Bayangkan itu. Naam, min Bilalin wa Salman wa Ammar bin Yasir wa abihi wa ummih. Di antaranya, nah mereka lancang dan mereka berbuat jahat kepada Bilal. Naam, termasuk salah satu sahabat Rasulullah. Wa Salman wa Ammar bin Yasir wa abihi, dan bapaknya, nah wa ummih, dan ibunya. Naam. Wa yaskharuna min du'afa'is sahabat, dan mereka juga sombong di hadapan para sahabat yang lemah. Hatta innahum qalu, hingga mereka mengatakan barakallahu fikum. Naam, hingga mereka mengatakan apa? Hingga mereka mengatakan innahum qalu ma najlisu ma'aka wa haula 'indak. Kami tidak akan duduk bersamamu dalam keadaan ketika mereka bersama atau ketika mereka di sisimu. Ij'al lana majlisan ghaira majlisihim hatta natafaham ma'ak. Jadikanlah, perhatikan sombongnya mereka, jadikanlah kita ini majelis yang khusus yang bukan majelis mereka gitu loh. Nah, hingga kita bisa saling memahamkan, atau kita barakallahu fikum akan berbicara untuk biar paham bersama kamu. Nah, barakallahu fikum. Mereka sombong. Ij'al lana majlisan ghaira majlisihim. Jadikanlah untuk kita ini majelis khusus selain majelis mereka, hatta natafaham, hingga kita bisa saling memahami ma'ak bersamamu. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam min hirsihi ala hidayatihim. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semangatnya beliau untuk memberikan hidayah kepada mereka, ad-dalalah wal irsyad, menunjukkan, mengarahkan kepada jalan yang benar. Arada an yaj'ala lahum majlisan khasan. Allah Subhanahu barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak atau ingin menjadikan untuk mereka majelis yang khusus. Fa'atabahullahu azza wa jalla biqaulih, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun juga mengkritik. Mengkritik dan juga memberikan barakallahu fikum, memberikan apa? Memberikan teguran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulih wala tadrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Jangan sekali-kali kamu mengusir orang-orang yang mereka berdoa menyeru Rabb mereka pagi dan petang, yuridun wajhah, yang mereka menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ma 'alaika min hisabihim min syai'. Kamu tidak apa? Bukan urusanmu, atau kamu tidak apa-apa dari perhitungan mereka sedikit pun. Wa ma min hisabika 'alaihim, dan juga perhitungan kamu tidak ada pada mereka min syai' sedikit pun. Fatadrudahum fatakuna minadh dhalimin, yang akhirnya kamu akan mengusir mereka, akhirnya kamu menjadi orang yang zalim. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din, dan demikianlah kami uji sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, liyaqulu, agar mereka pun, hingga mereka pun apa?
Nah, barakallahu fikum, agar mereka mengatakan, atau hingga mereka pun mengatakan, ahaulai manallahu alaihim min bainina? Apakah mereka adalah orang-orang yang Allah telah berikan karunia antara atas mereka di antara kita? Nah, barakallahu fikum. Wa qawlihi ahaulai manallahu alaihim min bainina? Haula ya'nuna du'afa as-sahabah. Mereka sombong, barakallahu fikum. Mereka sombong ya. Nah, barakallahu fikum, mereka sombong. Nah, mereka mengatakan ahaulai manallahu alaihim min bainina? Apakah mereka, yaitu para sahabat yang lemah itu, yang Allah telah berikan nikmat di atas mereka, ya, yang Allah telah berikan nikmat atas mereka daripada kita? La yumkinu an yasbiquna ilal khair. Tidak mungkin mereka bisa mendahului kita dalam kebaikan, pada kebaikan. Lau kana khairan masabaquna ilaih. Kalau seandainya hal tersebut adalah kebaikan, niscaya masabaquna ilaih, niscaya mereka tidak akan mampu mendahului kita. Wa mislumul an alladzina yasifuna al-ulama, dan seperti mereka sekarang alladzina yasifuna al-ulama, yang mereka mensifati para ulama bi annahum ma'indahum ra'yun wala tafkir. Perhatikan orang-orang yang mencaci maki para ulama Ahlus Sunnah, hati-hati. Nah, mereka mengatakan bahwasanya para ulama Ahlus Sunnah mereka tidak memiliki pemikiran, tidak pula memiliki pendapat. Wa anna nadharuhum qarib, bahwasanya pandangan mereka cuma yang dekat saja. Wa indahum tahajjurun, dan mereka memiliki apa? Nah, barakallahu fikum, di sisi mereka, nah, barakallahu fikum, memiliki, nah, istilahnya mudah mendiamkan teman atau mudah mendiamkan manusia. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wa indahum syiddatun ila akhir ma yaqulun, dan mereka juga, nah, barakallahu fikum, menurut mereka memiliki kekerasan. Jadi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dituduh dengan keras, mutasyaddid dan semisalnya. Jangan tertipu dengan ucapan tersebut. Nah, barakallahu fikum, kita bukan mutasyaddirun. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berusaha untuk insaf di dalam menjarah wa ta'dil. Nah, di dalam mengkritik orang-orang hizbiyin, mengkritik orang-orang ahlu bidah dengan cara insaf, pertengahan. Tidak sembarangan, la ifrat wa la tafrid, tidak berlebihan, tidak pula menganggap remeh. Naam. Wa Syekh ma kataba hadhil masail litarikh. Naam. Dan Syekh rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tidaklah menulis risalah ini atau permasalahan-permasalahan ini di tarikh. Dikarenakan sejarah-sejarah, wa inna ma katabaha litahdzir. Nah, bukan karena sejarah saja ya. Namun beliau menulis kitab ini, nah, barakallahu fikum, pada atau permasalahan-permasalahan ini litahdzir, untuk memberikan peringatan dan berhati-hati. Bi an yuhdar hadil umur, agar perkara-perkara ini benar-benar apa? Nah, barakallahu fikum, dijadikan agar orang itu berhati-hati. Li'annaha min umur jahiliyah, karena ini termasuk perkara jahiliyah. Alhamdulillah sudah kita selesaikan permasalahan jahiliyah yang ke-8, yaitu bahwasanya lawan daripada permasalahan jahiliyah yang ke-7, bahwasanya mereka berdalilkan bahwasanya kebatilan itu adalah bersama orang-orang yang lemah. Jadi kebatilan itu menurut mereka adalah orang-orang ketika yang mengikuti adalah orang-orang lemah. Jadi seperti kaum Nuh alaihissalam menganggap Nabi Nuh di atas kebatilan karena yang mengikuti adalah orang lemah, orang-orang bawahan, orang-orang rendahan, dan sedikit pengikutnya dan semisalnya. Wal a'yadu billah. Nas'alullaha salamatul afiyah fid dunya wal akhirah, wa nas'alullaha an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan, walhamdulillahi rabbil alamin.